Baik, selamat malam. Perkenalkan, di sini saya Erik Sumatandiono, merupakan dokter muda pada bagian psikiatri Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah periode 10 Januari 2022 sampai 20 Februari 2022. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan diskusi mengenai gangguan cemas di era pandemi COVID-19 serta bagaimana pandangan tentang ODGJ dengan seseorang responden kita di sini. Saya ucapkan juga terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah mau berdiskusi dengan saya. Adapun tujuan dari diskusi ini untuk mengetahui pandangan orang awam tentang gangguan cemas pada era COVID-19 serta pandangannya mereka juga mengenai ODGJ. Para responden, saya juga ucapkan saya berjanji wawancara ini akan terjamin nanti kerahasiaannya sebagai janji dari dokter muda saya. Kemudian, maka dari itu, mari kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu dengan responden kita. Baik, bisa memperkenalkan dirinya, silahkan. Ya, jadi selamat malam. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan sebagai responden kali ini. Perkenalkan, saya Feni Yulista. Ya, Oke, saya saat ini tinggal di Jakarta lokasinya. Oke, Feni mungkin bisa biasanya dipanggil siapa, kemudian umurnya berapa, bisa diceritakan sedikit tentang CV-nya mungkin? Saya dipanggilnya bisa Feni aja, terus usia saya sekarang 21 tahun. Eh, saya pekerjaannya mahasiswi juga. Oke. Baik, Feni, kita akan berbincang sekarang ya, sekitar 15-20 menit ke depan, mengenai topik yang tadi sudah saya jelaskan. Sebelumnya mungkin kita mulai dari COVID-19 dulu ya. Apakah Feni mengetahui ya, tentang COVID-19 itu? Apa yang Feni ketahui? Kayaknya semua orang sekarang juga udah pada tahu ya tentang COVID-19. Kalau yang saya tahu sih itu sejenis virus. Virusnya itu bisa menyebar lewat droplet. Katanya kan banyak tuh sekarang di Line Today bisa dibaca juga. Terus virusnya tuh kalau saya tahu sekarang udah update sampai varian Omicron. Dan kemarin juga saya sempat dengar di radio kalau di Indonesia itu udah sekitar 800-an kasus Omicron dan 600-nya itu dari luar negeri. Yang saya sayangkan itu sih kayak banyak yang dari luar negeri kasusnya. Hmm, Terus udah sih maksudnya terus saya tahu juga kalau isolasi mandiri itu kebanyakan di Wisma Atlet. Sejauh itu sih kira-kira yang saya tahu sesuai informasi yang banyak di internet gitu. oke, mungkin saya juga nanya nih, bagaimana sih perasaan Feni saat mendengar berita-berita tersebut, saat menghadapi situasi pandemik ini? Saya ceritakan ya. Kalau misalnya perasaan saya sendiri sih, saya cukup pasrah ya. Maksudnya kan siapa sih sebenarnya yang mau virus itu terjadi? Siapa sih yang mau orang sakit, banyak yang meninggal dan segala macam? Cuman kan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain karena ya udah kejadian seperti itu, udah ada virusnya dan ya udah gitu. Tapi maksudnya saya sangat menyayangkan oknum-oknum atau orang-orang apalagi yang mempunyai pengaruh yang tinggi ya, seperti kayak artis atau apalah influencer gitu. Nah, kayak masih pergi jalan-jalan, sedangkan yang susah itu adalah rakyat susah. Kalau misalnya orang kaya gitu kan mereka enak ya, kalau sakit tinggal bayar. Kalau misalnya orang susah udah terdampak ekonominya, nanti kalau mereka sakit juga mereka yang susah. Sangat menyayangkan sih kalau misalnya orang-orang itu kayak nggak cukup tanggung jawab untuk aware terhadap penyebaran COVID itu sendiri. Oke, jawaban yang sangat bagus ya dari Feni. Mungkin Hmm, kita kembali lagi ke kehidupan kita sekarang. Ini kan sudah masuk 2022 nih. Feni lihat nggak ada iya. perbedaan pandemi sekarang dengan pandemi yang pas pertama-tama dulu, yang pas 2020 awal begitu. Apa yang Feni lihat perbedaan? Kalau menurut saya sih sangat berbeda jauh ya tentunya. Kalau dulu pas zaman awal-awal COVID itu masih banyak orang yang menganggap konspirasi, terus banyak yang masih benar-benar kayak kekeh nggak mau COVID ini palsu segala macam. Secara mereka belum lihat akibatnya mungkin belum kena ke orang-orang yang terdekat dan mereka. Tapi sekarang kalau itu juga mungkin itu juga kayak menolak-penolakan dulu gitu kan. Kalau sekarang aku lihat orang-orang tuh udah santai, semua tuh udah lebih tahu lah harus ngapain. Kayak, oh kita nggak usah panik-panikan dulu deh, kita mending taat protokol aja.
kayak orang-orang tuh sekarang udah saling ngerti lah untuk taat protokol, apalagi kayak di pusat kerjaan gitu kan udah rumah kayak restoran dan segala macam harus tapi makanya ada PPKM. Aku udah oke sih sebenarnya. Ya, itu udah saya lihat Feni sudah cukup update ya dengan pandemi COVID ini. Mungkin terkait dengan topik kita juga sekarang, apakah Feni ada tahu nggak tentang gangguan cemas itu? Kalau secara detail kurang tahu ya, cuma mungkin itu masuk ke salah satu kayak gangguan panik gitu ya, kayak mungkin orangnya aku nonton drama Korea kadang-kadang kan ada yang gangguan cemas gitu ya, dan mungkin dikit-dikit dia apapun cemas-cemas gitu kayak nggak bisa tidur kayak gitu-gitu sih taunya. Kalau Feni sendiri pernah punya gangguan cemas itu atau pernah cemas gitu mungkin nggak sehari-hari? Kalau cemas gitu sih nggak pernah ya, soalnya aku orangnya cuek. Tapi kalau misalnya hamil satu ujian mungkin ada paling cuman nggak nyenyak gitu tidurnya gitu aja sih. Terus besoknya udah senang lagi. Oke. Mungkin cerita sedikit juga kalau cemas yang Feni alami sehari-hari itu kan memang cukup wajar ya. Semua orang pasti memang merasa cemas, mau ujian, mau ketemu mertua, ketemu penguji, kayak gitu kan pasti cemas. Mau melakukan kesalahan, apalagi itu. Mungkin ceritakan juga cemas yang Feni rasakan ini kayak apa aja sih gejalanya? Apakah seperti jantung berdebar mungkin, atau sakit perut mungkin, atau kayak gimana? Kalau masalah cemas itu aku pernah kayak kalau misalnya saking cemasnya gitu ya mungkin asam lambungnya naik ya jadi jatuhnya ke sakit mah gitu. Terus mungkin kadang-kadang pernah tuh aku kan belum prepare banget buat ujian waktu itu. Jadi tuh aku pas tidur itu tuh aku nggak bisa tidur gitu. Tapi aku tidur, tapi aku nggak tidur gitu sebenarnya. Aku sadar sebenarnya. Jadi kayak aku dapatkan waktu tidur yang cukup baik gitu. Dan tuh bentar gitu. Tapi tetap ngantuk nggak bisa belajar. Jadi sebenarnya percuma sih cemasnya. Kayak gitu. Jadi gitu sih, gitu aja sih. Mungkin yang paling parah harus tidur yang lain biasa aja nggak pernah sih sampai ya menggila gemetan gitu nggak pernah sih terus kalau misalnya paling ya pernah gue tuh gimana sih. Oke. Untuk rasa cemas yang Feni rasakan ini ada nggak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari gitu? Atau sampai Feni cemas mau ujian, ternyata akhirnya Feni nggak bisa ujian, akhirnya. Kayak gitu. Mengganggu aktivitas Feni. Nggak ada sih. Untungnya belum ada sampai sekarang kalau ya belum ada sih karena habis biasa ujian tuh aku kalau udah cemas aku tuh jatuhnya ke berdoa jadi habis berdoa entah kenapa dilancarkan jadi ya sudah tidak ada beban lagi. Oke, Feni kan tadi sempat bilang berdoa gitu. Selain berdoa, mungkin ada nggak cara Feni sendiri gitu menangani cemasnya Feni? Ada nggak? Jadi kalau aku kan jarang cemas nih, susah cemas. Jadi memang ada sih cara sendiri buat ngatasin supaya cemasnya itu nggak terjadi gitu. Yang pertama biasa aku tuh sadar kalau cemas itu berasal dari pikiran kita masing-masing ya. Jadi aku berusaha kalau aku lagi cemas itu kan stres gitu nggak enak. Jadi aku berusaha untuk mengalihkan pikiranku terhadap hal yang membuat aku cemas dulu. Jadi misalnya aku mikirin yang lain gitu, misalnya aku mikirin kucing-kucing aku yang lucu gitu cemas dulu kalaupun urgent biarin dulu yang penting aku jangan stres dulu aku tunda dulu aja aku nggak peduli karena aku gimana aku nggak suka gitu merasa cemas dan stres itu aku nggak suka jadi aku mendingan aku nggak mikirin dulu gitu sampai nanti waktunya tiba meskipun agak mepet-mepet gitu ya ya tapi semoga dilancarkan aja nanti aku gitu sih biasanya. Oke, selanjutnya ke beberapa pertanyaan lainnya.
Hubungan Feni dengan keluarga dan teman dekat selama pandemi COVID ini bagaimana, Feni? Kan ada isolasi, ada protokol kesehatan yang harus di rumah aja. Kayak gimana sih hubungannya, Feni? Kalau boleh tahu. Kalau sama keluarga itu kan karena justru pandemi ini kayaknya makin dekat deh sama keluarga ya. Dan kalau jadi aku makin dekat sih, maksudnya kan aku di rumah terus juga. Jadi ya tiap hari ketemu jadinya sama my papi, sama Cece gitu kan. Jadi ya semakin akrab dan semakin sering bertengkar lah seperti biasa, seperti keluarga pada umumnya. Terus untuk kalau sama teman-teman nih ya, kalau sama teman-teman aku tetap mau hubungan aku sama teman-teman aku tuh terjaga. Karena bagaimanapun tetap harus ya adalah, maksud kamu membiarkan teman kamu jauh gitu kan. Aku biasanya atur kayak setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu pasti ada meet up kayak makan-makan gitu atau ngapain. Tapi memang jarang, tapi harus ada gitu menurut aku supaya kita nggak asing lah kan tetap temen itu temen gitu. Jadi nggak sampai jauh gitu. Tetap ada mainnya. Karena aku juga bisa nelpon teman aku buat temenin ajak makan, makan siang bareng atau enggak cuman main ke rumahnya. Udah gitu doang, simple sih sebenarnya. Oke. Baik berarti ya. Masa COVID ini kalau Feni mengalami masalah, apapun masalah itu, seperti masalah keluarga, masalah akademis, itu apa sih yang Feni lakukan saat menghadapi masalah? Kalau pas ada masalah, Hmm. kesel, ya udah keselin aja dulu semuanya gitu. Ya nanti kalau udah selesai juga nggak kesel lagi, gitu sih. Kalau Oke. nangis ya nangis aja dulu gitu. Mungkin dari anggota keluarga Feni pada era COVID ini, ada nggak yang mengalami hal-hal seperti gangguan cemas? Kayaknya nggak ada sih, gangguan emosi kayaknya ada tuh, suka marah-marah. Paling tapi cuma dikit aja sih. Oke. Maaf sebelumnya juga Feni, pada beberapa orang selama pandemi ini, sebenarnya saya lihat, saya baca gitu, ada yang mempunyai pikiran-pikiran untuk melukai diri, untuk mengakhiri hidup seperti itu. Nah, apakah Feni ataupun keluarga Feni, orang-orang terdekat Feni, ada nggak yang punya pikiran seperti itu? Untuk sejauh ini rasanya pernah ada sih temen ya. Biasalah masih muda kan, jadi masih labil juga. Kayak mungkin karena kerja atau gimana juga susah karena baru magang gitu kan. Jadi ya ada sih, ada sama mas sudah gitu. Paling cuma sehari mikirnya. Sudah deh. Mungkin dari Feni sendiri, apabila ada teman terdekat atau keluarga Feni yang ada berusaha eh, melakukan hal yang saya bilang tadi, seperti makin hidup seperti itu, apa yang kira-kira akan Feni lakukan? Eh, udah pernah kejadian sih sebenarnya, kayak pernah kan teman aku kayak udah nggak mau lagi gitu. Ya dia ngomong di grup gitu kan, jadi kita sebagai teman bareng-bareng ya bilang jangan dong, jangan gitu, kan semua orang juga sebenarnya lagi susah, kamu juga eh, cukup lihat sisi positifnya lah. Kamu masih dapat ini, masih dapat itu, harusnya kamu masih bisa bersyukur. Kayak banyak yang di kita bisa itu tuh lebih susah sebenarnya, dan ya udah mereka jadi keep going juga gitu. Begitu sih, mungkin lebih ke nasihatin mereka ya supaya maksudnya ya balik lagi ke mereka yang biasanya gitu. Oke. Nah, kita kan tadi sudah ngomongin gangguan cemas gitu ya, keinginan bunuh diri kayak gitu. Itu kan salah satu bagian dari depresi juga ya, keinginan bunuh diri itu Iya. depresi. Nah, itu sebenarnya termasuk dalam gangguan jiwa namanya, Feni. Kalau Feni sendiri tahu nggak yang namanya ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa? Itu kayak gimana menurut Feni? Kalau yang di bayangan aku ya, orang dengan gangguan jiwa itu yang orangnya orang gila gitu, yang benar-benar berkeliaran di jalanan gitu loh, yang bawa boneka, yang gak mandi udah berapa bulan, yang kayak gitu, yang kayak ditinggal keluarganya, kayak gitu sih yang Oke.
Bagaimana pandangan Feni sih tentang ODGJ ini, Feni? Misalnya kalau Feni kayak melihat orang yang seperti Feni tadi deskripsikan di jalan, apa yang Feni rasakan? Bagaimana perasaan Feni? Kasian ya perasaannya. Cuman nolongin juga bingung. Terus kalau dulu aku waktu kecil sih dulu mama kabur ya kalau ketemu orang itu. Cuman kan kalau sekarang sih sebenarnya sih maksudnya kayak ih keluarganya di mana? Kok nggak ada yang bantuin? Kok nggak ada yang anterin ke rumah sakit? Kayak gitu sih kalau sekarang lebihan. Terus mana aktivis-aktivis yang biasa tuh kan ada tuh aktivis-aktivis gitu kan. Gitu sih. Baik, tadi kan kita sudah ngomong ya, Feni ngobrol tentang ODGJ seperti itu. Kalau Feni sendiri, apabila ada keluarga, ada kerabat terdekat Feni yang mengalami gangguan kejiwaan, bagaimana ya tanggapan dari Feni? Apa yang akan Feni lakukan? Kalau misalnya kayak gitu sih, sebenarnya pasti diomongin dulu, didiskusin dulu sama keluarga, baiknya diapain. Tapi rasanya sih pasti nanti akan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk berobat. Tapi nggak tahu sih sebenarnya emang bisa sembuh total atau gimana, cuman ya pasti dibawa ke rumah sakit sih. Oke, baik Feni. Di sini saya telah mendapatkan gambaran pandangan Feni terhadap gangguan cemas di masa pandemi dan pandangan Feni juga terhadap ODGJ ya Feni ya. Di sini kita saling berbagi informasi aja ya Feni ya. Izin untuk berbagi juga saya mengenai apa itu gangguan cemas dan ODGJ agar nantinya Feni bisa melakukan edukasi juga hal ini ke keluarga maupun ke kerabat. Mengenai gangguan jiwa, menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 itu menjelaskan bahwa gangguan jiwa adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Di Indonesia sendiri, penderita gangguan mental ini diidentikan dengan orang gila atau sakit jiwa yang sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan hingga dipasung. Padahal penderita gangguan mental ini sendiri bisa dibawa ke rumah sakit, ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan ya, Feni ya. Gangguan mental ini juga sebenarnya bisa diobati dengan psikoterapi dan juga obat-obatan. Salah satu contohnya itu adalah gangguan cemas, yang merupakan salah satu bagian yang sebenarnya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Normal ya, semua orang pasti mengalami cemas ya, Feni, seperti Feni tadi. Mau ujian atau bagaimana itu, ketika menghadapi suatu lingkungan atau keadaan yang ditakuti. Namun ketika cemas tersebut sudah mempengaruhi produktivitas dan social life atau kehidupan sosial dari seseorang, hingga memicu seseorang untuk hingga mempunyai pikiran mengakhiri hidup, seperti itu, maka ia tergolong dalam gangguan jiwa. Gangguan cemas sendiri dapat bermanifestasi sebagai sakit perut, jantung berdebar, keringat dingin, dan berbagai hal lainnya yang ketika dilakukan pemeriksaan, semua hasilnya akan dalam batas normal. Hal tersebut terjadi karena pusat pengaturan di otak mengalami ketidakseimbangan ya ini ya. Ada bagian dari otak yang bernama amigdala di sini yang berfungsi mengatur gangguan cemas. Jadi apabila ada aktivitas amigdala berlebihan, maka orang akan cemas berlebihan, dan juga terdapat juga beberapa faktor lainnya yang membuat seseorang mengalami gangguan cemas, seperti memiliki riwayat gangguan yang sama sebelumnya, riwayat keluarga yang memiliki keluhan yang sama, adanya trauma pada masa kecil, dan juga jenis kelamin wanita yang diketahui memiliki faktor kemungkinan cemas lebih besar daripada laki-laki. Dan biasanya gangguan cemas ini juga diikuti dengan depresi atau gangguan kejiwaan lainnya. Oke, jadi sekian penjelasan mengenai gangguan cemas dari saya. Apakah Fendi bisa mengerti nggak informasi yang saya tanyakan atau ada pertanyaan nggak? Udah cukup mengerti sih. Oke, baik Fendi. Akhir kata saya ucapkan di sini terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Fendi, untuk wawancaranya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik sengaja maupun tidak. Terima kasih ya Fendi atas bantuannya. Semoga selalu sehat nih dalam keadaan sekarang ini. Oke, akhir kata, sekian dan terima kasih ya Fendi. Ya, makasih juga. Selamat malam.